Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengisyaratkan defisit APBN 2026 sulit untuk dipertahankan di bawah 3% dari PDB seperti diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara akibat dinamika perekonomian global yang mendorong kenaikan harga minyak mentah serta pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas. Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret lalu, yang menyatakan defisit APBN saat ini sulit untuk dipertahankan di bawah 3% dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Airlangga menyebut dinamika geopolitik global saat ini telah menjadikan harga minyak mentah dan kurs dolar berada di atas level asumsi APBN 2026. Karena itu Airlangga mengusulkan opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau per-PPU terkait anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 untuk merespon kondisi global dan skenario defisit APBN yang telah diproyeksikan. Ia mengatakan bahwa per-PPU ini untuk memfasilitasi perubahan asumsi dalam APBN 2026 akibat gejolak geopolitik dunia, di mana defisit APBN pada 2026 diperkirakan akan melebar akibat perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar hingga pertumbuhan ekonomi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, gejolak global berpotensi picu defisit APBN di atas 3% dari produk domestik bruto. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Salman Simanjorang, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sarman, apa kabar? Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat juga Pak Sarman, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Nailul, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras, semoga baik-baik juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini kita ke Mas Nailul terlebih dahulu ya. Anda melihat bagaimana sih sebenarnya korelasi lah kalau kita cermati dengan dinamika begitu yang terjadi saat ini di global. Perang berkepanjangan sebenarnya ini yang terbaru ya. Karena kita tahu sebelumnya ada Rusia, Ukraina masih juga berlanjut. Kemudian beberapa daerah lainnya. Kemudian sekarang Iran begitu bersama dengan Amerika Serikat dan Israel. Lantas bagaimana korelasi dengan stabilitas fiskal Indonesia begitu. Mengingatkan APBN ini terhadap harga komoditas energi global cukup sensitif begitu. Silakan Mas Nailul. Ya, yang pertama gini Mas Pras, Ya. jadi kita lihat dampak dari perang yang berkepanjangan ini kan berimpact negatif terhadap harga minyak mentah global. Oke. Nah kalau kita lihat memang di dalam APBN untuk ACP ya, ACP itu adalah asumsi minyak yang diolah di Indonesia, itu harganya 70 USD per barel di situ. Nah tapi kalau kita lihat semenjak ada serangan ya ke Iran dan juga ada perang yang berkecamuk di Timur Tengah, itu harga minyak itu sudah menyentuh level 119 USD per barel walaupun turun lagi gitu ya. Ya. Sekarang mungkin dia di angka 97 sampai 100 USD per barel. Nah, tentu ketika lebih tinggi karena kita kan net importer ya Mas Pras ya. Terus kemudian kita harus mengimpor minyak dari luar, kemudian harga yang diimpor itu lebih mahal dibandingkan dengan asumsi yang ada di APBN, maka ini akan menyebabkan pembengkakan subsidi. Karena apa? Karena ini kan ada beberapa BBM yang masih disubsidi, misalkan Oke. seperti solar, kemudian juga ada
Pertalite gitu. Nah, ketika harga minyak ini meningkat, maka yang terjadi adalah pembengkakan dari subsidinya. Nah, subsidi yang membengkak ini akan memperlebar defisit anggaran. Makanya ini memang jadi salah satu faktor saja selain ada faktor-faktor lainnya tentu Mas Pras. Oke. Nah, Apindo sendiri melihat bagaimana, Pak Sarman? Kalau tadi memang ini dampaknya cukup kuat sekali begitu dengan kondisi global ya terhadap kondisi di dalam negeri khususnya dari sektor energi. Nah, Apindo sendiri melihat tren kenaikan harga dunia saat ini dampaknya terhadap biaya logistik kemudian operasional industri di dalam negeri sudah sampai pada tahap yang mana nih, Pak? Iya, ya kalau kita lihat memang saya rasa bukan hanya kita ya, hampir seluruh dunia, seluruh negara juga mengalami hal yang sama dalam Ya, hal ini. Nah, tentu kami dari pelaku usaha ya tentu akan wait and see ya, akan oke. menunggu kebijakan resmi daripada pemerintah. Karena kalau kita lihat kan sampai saat ini bahwa pemerintah masih menjamin ketersediaan BBM kita dan juga gas kita sampai saat ini ya. Artinya ya mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang sudah diambil dengan mitigasi yang sudah dilakukan, dengan mencoba melakukan negosiasi dan lobby dengan Amerika atau mungkin dua negara di Afrika ya, Angola dan Nigeria, Oke. ya mudah-mudahan itu menjadi hal yang positif ya sehingga kita harapkan bahwa impor minyak kita ini mampu mensuplai kebutuhan nasional. Karena kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kenaikan harga minyak nantinya atau gas itu akan mempengaruhi ekosistem daripada operasional dunia usaha, otomatis gitu. Ya, Pertama, ya yang namanya BBM ini kan logistik otomatis akan naik. Kemudian juga biaya operasional atau cost produksi otomatis naik. Kalau nanti itu naik, ya mau tidak mau kan akan menyesuaikan harga di pasaran kepada masyarakat. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat dihindari oleh dunia usaha. Jadi, kalau kami saat ini pengusaha ya menunggulah bagaimana strategi dan kebijakan pemerintah menyikapi kondisi saat ini. adjustment yang sudah disiapkan seperti apa nih Pak Sarman? Dengan potensi tadi ada kan kenaikan bahan baku kemungkinan juga bisa terjadi begitu akibat ada pelemahan kurs juga, kemudian harga energi juga naik. Nah ini dia adjustment-nya sudah seperti apa begitu Pak Sarman? Ya, tentu begini ya. Kita lihat bahwa dunia usaha ini kan pertama BBM itu kan juga hal yang sangat-sangat penting. Oke, Kemudian ditambah juga gas ya, karena gas ini juga sangat dibutuhkan beberapa sektor industri ya. di samping BBM. Nah, kemudian dengan pelemahan nilai rupiah ini juga kan akan meningkatkan bahan baku karena bahan baku kita ini juga kan industri kita masih banyak diimport dalam hal ini. Oke. Nah, tentu ya kita akan melakukan mitigasi-mitigasi dalam hal ini. Nah, itu akan kita sesuaikan perkembangan yang ada, kebijakan yang ada. Hmm. Nah, apakah memang nantinya akan melakukan penyesuaian harga, tapi harus penuh kehati-hatian. Karena ini akan menyangkut juga dengan daya beli masyarakat kita. Ya, Kalau dinaikkan misalnya harga di pasaran, apakah daya beli masyarakat kita ini akan mampu? Ini juga kan menjadi masalah, ya. Atau mungkin nanti dari sisi volumenya dikurangin misalnya, tapi harganya itu mungkin juga salah satu mitigasi ya. Katakanlah misalnya seperti dulu kita lihat ketika kasus harga kedelai kita tinggi, misalnya bermasalah, ya. para pedagang apa pengrajin tahu tempe kita volumenya diperkecil. Ya, karena kalau nantinya harganya dinaikkan, tentu tidak laku, daya belinya berkurang. Tapi dengan volumenya diperkecil, nah harganya sama, mungkin mudah-mudahan seperti itu. Jadi ya memang saat ini pengusaha sudah akan melakukan satu berbagai langkah-langkah sambil menunggu adanya kebijakan resmi daripada pemerintah. Baik, baik Pak Sarman. Nah, kalau misalnya Mas Nailul, tadi juga Pak Airlangga sudah menyebutkan proyeksi kondisi terburuk defisit APBN bisa menyentuh angka sekitar 3,18 sampai dengan 4,06% PDB begitu. Nah, angka-angka ini sudah sesuai juga nggak sih dari proyeksi Selios begitu? Apakah ini juga memang kaitannya dengan tekanan global ini harus segera kita antisipasi dengan waktu yang cepat begitu Mas Nailul? Iya, iya. Sebenarnya gini, Mas Pras. Ya, Jadi terkait dengan defisit ini kan juga sebenarnya sudah di-mention ya di dalam laporannya Celios tahun lalu, oke. sorry, tahun 2024 itu terkait dengan proyeksi ketika ada program makan bergizi gratis itu 100%. Itu kita sudah prediksi ya, itu di defisit APBN itu ada di angka 3,4
persen dari Oke. GDP kita, GDP nominal kita. Nah, karena apa? Karena satu sisi ternyata penerimaan kita itu juga tidak bagus-bagus banget dalam 2 tahun terakhir. Kalau 1 tahun terakhir ini meningkat, ya itu karena ada baseline yang cukup rendah di tahun lalu. Nah, ketika memang ini bukan hanya dari sisi sisi harga minyak global ya, tapi juga tata kelola APBN kita, maaf, tata kelola APBN kita yang memang bisa kita bilang banyak dikritik oleh lembaga dan juga Celios gitu kan. Kita Oke. tahu lah Fitch dan Moody's itu juga menyebutkan terkait dengan tata kelola anggaran kita yang berpotensi itu menjadikan defisit APBN itu lebih dari 3%. Padahal kalau kita lihat Moody's itu diluncurkan untuk kajiannya itu di bulan Januari. Artinya di sini sebenarnya tidak hanya terkait dengan harga minyak global ya, minyak mentah global. Hmm. Nah, kemudian yang kalau kita lihat Mas Pras sebenarnya di sini yang kita soroti adalah terkait dengan tingginya untuk belanja program prioritasnya Pak Prabowo, Pak Presiden, di mana ada MBG dan sebagainya yang kita rasa itu membebani sekali APBN kita gitu kan. 335 triliun yang dianggarkan di tahun 2026 ini itu sangat tinggi sekali Mas Pras. Makanya kita sebenarnya berharap bahwa defisit ini harus tetap dijaga di bawah 3% dengan cara melakukan efisiensi termasuk dengan program-program prioritasnya dari Pak Presiden. Kemarin sebenarnya kita juga membaca ada arah untuk melakukan efisiensi secara ekstrim gitu ya untuk menanggulangi ini, tapi masih dalam tahap apa yang akan diefisiensikan kita masih belum tahu gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini tidak merugikan lagi dunia usaha. Misalkan seperti yang jadi di efisiensi tahun 2025 yang memang itu membuat dunia usaha terpukul. Nah, kita harap sebenarnya dari sisi pemerintah itu membuat prioritas anggaran yang memang berimpact besar terhadap perekonomian. Kita tahu, kita menghitung lah untuk dampak dari MBG ini itu cukup kecil, 0,06% dibandingkan dengan GDP nominal. Itu sangat kecil sekali. Kemarin untuk yang dari BRIN ya, dari BRIN itu juga menyebutkan hal yang serupa bahwa dari 335T anggaran yang digelontorkan tahun 2026 itu hanya bisa menimbulkan multiplier effect ke GDP itu sekitar 14 triliun. Itu sangat rendah sekali. Makanya inilah yang kita soroti bahwa harus ada prioritas anggaran yang memang mendongkrak daya beli masyarakat. Saya setuju dengan Pak Sarman. Jadi kita jangan sampai keluar terkait dengan harga BBM yang akan dinaikkan. Itu sangat krusial sekali karena ini Oke. menyangkut daya beli masyarakat yang belum pulih Mas Pras. Jadi Hmm. saya rasa efisiensi dari program anggaran dan prioritasasi program anggaran itu wajib dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Oke, ada upaya-upaya mungkin efisiensi yang perlu segera dilakukan begitu ya dari pemerintah. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Sarman, Mas Nilul, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisinya. Ini dia terkait dengan 3 skenario perubahan asumsi harga minyak dan juga kurs dolar Amerika Serikat. Di mana untuk yang pertama, dengan harga minyak mentah sekitar 86 dolar Amerika Serikat per barrel, maka dengan kurs sekitar Rp17.000 per dolar, maka pertumbuhan ekonomi masih bisa menyentuh 5,3%. Sementara apabila harga minyak menyentuh 97 dolar, kemudian kursnya 17.300, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,2%. Sementara untuk harga minyak di 115 dolar Amerika per barrel dengan kurs sekitar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa bertahan di 5,2%. Itu dia beberapa poin yang kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang dan juga Mas Nailul Huda. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, oke lah, insentif masih tetap diharapkan ada begitu. Kemudian Mas Nailul tadi menggarisbawahi jangan sampai efisiensi bisa mengganggu dunia usaha. Apindo sendiri melihat sebenarnya bentuk efisiensi kemudian bentuk insentif apa sih yang perlu juga mungkin dilakukan sehingga ada win-win solution begitu. Oke lah, APBN kita tetap aman, kemudian dunia usaha kita juga tetap aman ini Pak Sarman. Ya, kalau menurut hemat kami memang ya
pemerintah harus bekerja ekstra keras ya untuk melakukan bagaimana supaya defisit ini jangan terlalu lebar sekali gitu ya. Oke. Karena kalau kita lihat tadi dari tren tadi yang disampaikan, ini kan asumsi kita kan dari tiga skenario ini kan baru dengan asumsi sekitar 115 Ya, per baril kan. Padahal kemungkinan-kemungkinan masih di atas itu masih 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 terbuka. Ya, kemungkinan dalam hal ini. ya. Nah, untuk itu memang ya yang perlu dilakukan pemerintah adalah bagaimana agar berbagai stimulus-stimulus kepada masyarakat, kepada dunia usaha itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian dampak-dampak mitigasinya ini harus diantisipasi sedini mungkin ya kalau memang terjadi defisit kita ini ya katakanlah seperti misalnya otomatis kan beban utang negara juga akan naik misalnya itu otomatis. Kemudian juga ya yang kita khawatirkan jangan sampai tingkat kepercayaan investor ini juga semakin menurun. Ini juga berbahaya karena nanti bisa-bisa mereka membawa uangnya kabur dari RI. Ya, ini juga salah satu yang perlu diantisipasi misalnya dan dampak-dampak selanjutnya kan itu juga akan jangan sampai menekan daripada sektor swasta karena itu juga nanti akan bisa katakanlah menambah angka pengangguran kita ya kemudian juga dampak inflasi kita termasuk pertumbuhan ekonomi kita. Jadi artinya bahwa berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah ini nantinya ya kita harapkan jangan sampai mempengaruhi atau menekan kinerja daripada sektor swasta begitu. Oke. Itu dia yang perlu dilakukan ya. Insentifnya harus tepat sasaran dan tepat waktu begitu. Mas Nailul sendiri melihat bagaimana pelonggaran-pelonggaran yang perlu dilakukan dan efisiensi-efisiensi apa yang perlu dilakukan juga begitu sehingga ya tadi dengan momentum tekanan dari global ini justru kita melihat ada satu celah yang bisa membuat everybody happy lah begitu Mas Nailul. Ya, yang pasti gini Mas Ya, Pras. Jadi ini kan saling berkaitan ya bahwa nilai tukar itu kan juga berkaitan dengan capital inflow, capital outflow gitu kan. Nah, oke. sedangkan kalau kita lihat sebenarnya capital outflow, capital inflow itu ditentukan oleh beberapa indikator. Salah satunya adalah dari sisi kesehatan fiskal kita. Nah, ini sebenarnya di Fitch sama di Moody's itu disebutkan secara clear bahwa ada masalah dengan tata kelola APBN. Nah, kemudian ini yang menjadikan capital outflow dan surat hutang kita itu tidak laku, Mas Pras. Jadi kemarin kalau kita lihat hutang di Februari itu menurun sekitar 30%. Oke. Nah, ini kan artinya ada dua kan. Apakah memang kita tidak butuh hutang atau satu sisi tidak ada yang mau memberikan hutang? Nah, Hmm. ini kan jadi pertanyaan kan. Sedangkan di satu sisi kita sebenarnya masih butuh uang loh gitu. Nah, akhirnya mungkin hipotesanya adalah di yang kedua bahwa tidak ada lagi investor asing yang mau memberikan hutangan ke Indonesia. Nah, akibatnya ini terjadi capital outflow dan juga sangat kecil sekali capital inflow. Nah, ini yang menyebabkan nilai tukar kita semakin melemah gitu kan karena untuk permintaan rupiah itu semakin sedikit. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, makanya kita harus menunjukkan bahwa ini tidak boleh di atas 3% untuk defisit anggarannya. Entah mau pakai perpu dan sebagainya, itu kita harapkan tidak dilakukan gitu karena ini akan semakin menurunkan kepercayaan investor gitu. Nah, yang kedua adalah tentu kita juga berharap ada stimulus-stimulus yang dia berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat yang itu bisa menggerakkan ekonomi. Nah, kita tahu lah kemarin Pak Purbaya sempat berkunjung ke Tanah Abang meskipun kita juga ragu juga gitu kan. Dan Oke. memang Mas Pras ini kalau kita lihat IKK di bulan Februari itu relatif lebih rendah dan kita khawatir di bulan Maret ini IKK juga lebih rendah lagi karena ada beberapa indikator seperti misalkan untuk tingkat okupansi ketika mudik itu hanya 58% untuk kereta api. Jadi itu sangat rendah. Nah, inilah yang kita khawatirkan dan kita harapkan ada stimulus langsung kepada masyarakat yang terkait dengan daya beli. Nah, kemudian kalau dari
Tadi Bang Sarman juga menjelaskan terkait dengan dunia usaha itu juga harus dibantu karena apa? Karena kita melihat nilai tukar semakin lemah untuk dari sisi harga BBM minyak semakin mahal, tentu harga distribusi itu semakin semakin tidak tidak mungkin masih logis tapi tidak bisa terjangkau juga gitu. Nah, Oke. makanya ini yang kita lihat harusnya ada stimulus bagi teman-teman dunia usaha terkait dengan distribusi. Nah, entah stimulus apa, itu ya pemerintah yang memikirkan. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu mungkin dicermati bersama dengan kondisi saat ini. Nampaknya benar-benar harus cermat begitu ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga APBN kita sehingga fiskalnya tetap stabil, kondisi ekonomi juga masih tetap bisa terjaga. Di samping di satu sisi adanya stimulus-stimulus atau insentif yang tepat sasaran, kemudian tepat waktu ini juga yang diharapkan oleh dunia usaha sehingga memang kemungkinan ada defisit yang melebihi dari 3%, tapi mitigasinya sudah dilakukan dengan sangat matang begitu nantinya. Baik, Pak Sarman kemudian Mas Nailul, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak, sampai bertemu kembali Pak Sarman, Mas Nailul. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.